Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi relasi dan fungsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan eh, nama-nama dari kelompok saya beranggotakan, yaitu Helda Kurniasari, Muhammad Refarhan, yaitu saya sendiri, Roberto Mikael, dan Alexandro Nesta. Relasi dan fungsi. Relasi. Eh, Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya adalah sebagai berikut. RB adalah notasi untuk A dan B yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Untuk A R coret itu R coret B adalah notasi untuk A B yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil range dari R. Contoh satu di sini ada contoh dari Amir. Di sini A-nya itu Amir Budi dan Cecep, dan untuk yang B-nya itu ada IF dulu segitu. Kayak gitu. Untuk B-nya sendiri, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R yang ini itu dapat dilihat bahwa R sub A kali B, A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Untuk contoh 2 di sini misalkan P234 dan Q itu 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P dan Q, R jika P habis membagi Q, maka kita memperoleh yaitu di sini peroleh di sini 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Di sini ada gambar dari representasi relasi. Di sini representasi relasi dengan tabel. Jadi kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Dari tabel yang bawah itu dari Amir yang tadi. Untuk relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Di sini ada gambar dari graf berarah. Ada direct graph dan indirect. Relasi pada himpunan dapat dinyatakan dengan graph berarah, direct graph, dan diagram. Graph berarah tidak digunakan untuk menyatakan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat relasi biner beserta komposisi relasi. Sifat-sifat relasi biner itu ada 5. Yang pertama ada sifat refleksif, yaitu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A adalah anggota himpunan R. Untuk setiap A adalah anggota himpunan A atau ditulis A anggota himpunan R, maka X, R, X. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A adalah anggota himpunan A, sedemikian sehingga A, A bukan anggota himpunan R. Relasi refleksif diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan R sama dengan 1,1, 2,3, 3,3, 4,2, dan 4,4. Apakah R relasi refleksif? R bukan relasi refleksif, karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Jika 2,2 termasuk dalam R, yaitu R1 sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, dan 4,4. Maka R1 merupakan relasi refleksif.
Yang kedua, sifatnya itu sifat simetri atau stangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B adalah anggota himpunan R, maka B, A adalah anggota himpunan R untuk A, B adalah anggota himpunan A. Atau ditulis ARB menjadi BRA. Relasi R pada himpunan A tidak stangkup jika A, B adalah anggota himpunan R. Sedemikian sehingga B, A bukan anggota himpunan R. Contoh soalnya, yang pertama yaitu sifat simetri. Misalkan R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik, sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Lalu misalkan A sama dengan 1,2,3 dan R1 sama dengan 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, dan 3,2, maka R1 bukan relasi antisimetrik, sebab 2,3 R1 dan 3,2 R1. Yang ketiga sifatnya itu sifat antisimetris atau tolak setangkup. Nah, relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B adalah anggota himpunan R dan B, A adalah anggota himpunan R hanya jika A sama dengan B untuk A, B adalah anggota himpunan A disebut antisimetris atau tolak setangkup. Atau ditulis A, B adalah anggota himpunan R dan A, B adalah anggota himpunan R menjadi X sama dengan Y. Jika untuk A, B adalah anggota himpunan R dengan ARB dan A tidak sama dengan B menjadi bukan BRA, atau ditulis A, B adalah anggota himpunan R dan A bukan sama dengan B menjadi B, A bukan anggota himpunan R. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sedemikian sehingga A, B adalah anggota himpunan R dan B, A adalah anggota himpunan R. Contoh soal sifat antisimetris yaitu diberikan himpunan C sama dengan 2,4,5, didefinisikan relasi R pada himpunan C dengan R sama dengan A, B adalah anggota himpunan A, kelipatan B, AB adalah anggota himpunan C, sehingga diperoleh R sama dengan 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi R tersebut bersifat antisimetris. Lalu yang keempat itu ada sifat transitif atau menghantar, yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B, R, dan B, C adalah anggota himpunan R, maka A, C adalah anggota himpunan R untuk A, B, C adalah anggota himpunan A. Atau ditulis ARB, BRC menjadi ARC. Contoh soal yang transitif yaitu misalkan A sama dengan 2,3,4,5 sampai 9 dan relasi R didefinisikan oleh ARB jika dan hanya jika A membagi B di mana A, B adalah anggota himpunan A dengan memperhatikan definisi relasi R pada himpunan A, maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, 4,8, ketika 2,4 adalah anggota himpunan R dan 4,8 adalah anggota himpunan R, terlihat bahwa 2,8 adalah anggota himpunan R, dengan demikian R bersifat transitif. Ini contoh soal sifat transitif. Itulah kelima sifat-sifat relasi biner. Kita masuk materi baru yaitu komposisi relasi. Yaitu R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SR, adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S, R sama dengan A, C, A, C, dan untuk beberapa B, A, B, R, dan B, C, S, 42. Misalkan F adalah suatu fungsi dari A ke B dan G adalah fungsi dari B ke C. Maka suatu fungsi H dari A ke C disebut fungsi komposisi. Fungsi komposisi tersebut dinyatakan dengan dibaca G bundaran F. Contoh soal komposisi relasi yaitu jika Fx sama dengan 2x dan ditambah 3 dan FOG sama dengan 2x kuadrat plus 6x minus 7, maka Gx adalah F bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x min 7. Ini kita turunin. Dan ini FOG ini kita turunin beserta angkanya. Lalu
fgx sama dengan 2x kuadrat plus 6x minus 7. Lalu 2gx plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 6x minus 7. Lalu 2gx sama dengan 2x kuadrat plus 6x minus 10. Yang ini 2gx ini, yang 2gx plus 3 ini diturunin dari fx ini. Lalu 2gx sama dengan 2x kuadrat plus 6x minus 10. Jadi gx sama dengan x kuadrat plus 3x minus 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi biner di mana masing-masing anggota dalam himpunan A atau domain hanya memiliki satu bayangan pada himpunan B atau kodomain. Misalkan A dan B itu adalah himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Notasi fungsi juga itu adalah F sama dengan A fungsi B. Dibaca F adalah fungsi dari A ke dalam B atau F memetakan A ke dalam B. Yang ini. F memetakan A ke dalam B. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Menuliskan F A sama dengan B jika elemen A di dalam A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam B besar. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Ini adalah contoh dari himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F. Yang ini. Oke. Fungsi adalah relasi yang khusus. Kenapa? Pertama, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Dan juga lalu, fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah satu, himpunan sebagai terurut. Suatu fungsi dapat ditulis dalam bentuk himpunan pasangan terurut sebagai contoh. Misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, maka fungsi itu dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan himpunan 2, 4, 3, dan 9. Lalu yang kedua, fungsi pengisian nilai atau assignment. Suatu fungsi dapat ditulis dalam bentuk formula. Sebagai contoh, fx sama dengan x kuadrat ditambah 10. Fx sama dengan 5x. Lalu yang ketiga ada kata-kata. Suatu fungsi juga dapat ditulis dalam bentuk kata-kata. Ini bentuk. Sebagai contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string binary atau biner. Lalu yang keempat adalah kode program atau source code. Fungsi juga dapat dituliskan ke dalam bentuk program komputer. Itu contoh fungsi menghitung x adalah seperti ini. Function x integer dua integer. Begin if x lebih kecil dari 0, then x minus. Oke, ini kode programnya. Lalu ada contoh-contohnya juga. Contoh pertama adalah f himpunan dari 1u, 2u, 3v. Dari a sama dengan 1, 2, 3 ke b sama dengan u, v, dan w adalah fungsi dari a ke b. Meskipun u merupakan bayangan dari dua elemen a, dari asal fungsi adalah a. Daerah asalnya fungsi itu adalah a. Daerah hasilnya adalah b. Dan jelajah fungsinya itu adalah u dan v. Karena w-nya tidak ada. Untuk contoh yang kedua itu adalah f himpunan 1u, 2v, dan 3w. Dari a sama 1, 2, 3, ini ditambah 4, 1, 2, 3, 4. Ke b himpunan u, v, dan w. Itu adalah bukan fungsi. Karena tidak semua elemen a dipetakan ke b. Karena tidak ada 4 di sini. Oke, fungsi f dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijektif jika f adalah fungsi satu-satu dan pada.
Contoh yang ketiga itu ada F himpunan 1U, 2W, dan 3V. Dari A himpunannya adalah 1, 2, 3, ke B adalah 2, V, dan U, V, dan W. Adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi padah. Fungsi F disebut satu atau injektif jika tidak ada elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama. Atau untuk setiap A, B elemen A, jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Fungsi balikan atau inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan f inverse jika f merupakan fungsi satu-satunya dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung, f inverse sama dengan f. Sederhananya, fungsi bijektif terjadi jika anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Jika ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain seperti pada gambar di samping. Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kedua, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse fx. Dalam fungsi inverse terdapat rumus khusus seperti pada gambar di bawah ini. Di sebelah kiri adalah fungsi asalnya dan sebelah kanan adalah fungsi inverse-nya. Contoh soal dari fungsi kebalikan atau inverse. Nomor 1, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Jawabannya, pertama kita ubah y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. 2x sama dengan y min 6, x sama dengan 1/2 y min 3. Dengan demikian, f inverse y sama dengan setengah y min 3 atau f inverse x sama dengan 1/2x min 3. Nomor 2, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. X tidak sama dengan 1/3. Jawabannya, y sama dengan fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Y dalam kurung, buka kurung, 3x plus 1 tutup kurung sama dengan 2x min 5. 3xy sama dengan y sama dengan 2x min 5. 3xy min 2x sama dengan min y min 5. Dalam kurung 3y min 2 tutup kurung x sama dengan min y min 5. X sama dengan min y min 5 per 3y min 2 sama dengan y plus 5 per 2 min 3y. F inverse y sama dengan y plus 5 per 2 min 3y. F inverse x sama dengan x plus 5 per 2 min 3x. Jadi fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. X tidak sama dengan 1/3 adalah f inverse x sama dengan x plus 5 per 2 min 3x. Selanjutnya, fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan satu dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru ini
disebut fungsi hasil komposisi dari dua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi x dan fungsi gx. Nah, fungsi komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan huruf O dan dibaca komposisi atau bundaran. Dari gambar di atas dapat kita peroleh jika f A ke B ditentukan dengan rumus fx dan G A ke B ditentukan dengan rumus gx, maka hasil dari f komposisi G adalah hx sama dengan G komposisi fx sama dengan G buka kurung f dalam kurung fx. Selanjutnya, sifat-sifat dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi memiliki sifat-sifat yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Jika f A ke B, G B ke C, H C ke D, maka berlaku sifat fungsi komposisi. Pertama, yaitu ada tidak komutatif. F komposisi G X tidak sama dengan G komposisi Fx. Yang kedua ada asosiatif. F komposisi dalam kurung G komposisi H X sama dengan F komposisi G Hx. Yang ketiga memiliki fungsi identitas. F komposisi I X sama dengan I komposisi Fx sama dengan Fx. Contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx 3 min 7. Maka F komposisi Gx adalah diketahui fx-nya adalah 2x plus 5, gx-nya sama dengan 3x min 7, ditanyakan f komposisi G. Jawabannya f komposisi G x sama dengan f gx sama dengan 2gx plus 5, 2 dalam kurung 3, 2 kali dalam kurung 3x min 7 plus 5, 6x min 14 ditambah 5, 6x min 9. Jadi f komposisi gx sama dengan 6x min 9. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.